Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung dengan video ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi masa kejayaan Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Berikut akan saya share-kan PowerPoint-nya. Masa kejayaan Islam. Di situ kita bisa lihat ya, peta kekuasaan dan kejayaan Islam pada abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Sangat luas sekali kekuasaan Islam pada waktu itu, dan terdapat dua negara yang bisa dikatakan sebagai superpower atau negara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dibandingkan dengan negara yang lain, yaitu Cordoba, Spanyol, dan Abbasiyah atau Irak ya, di Baghdad ya. Kedua negara tersebut sama-sama berlandaskan ajaran Islam. Kemudian kita ke slide berikutnya, periodisasi sejarah Islam ya, terbagi ke dalam 3 periode. Periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase ekspansi, artinya perluasan wilayah, dan integrasi, artinya penyatuan, ya, pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Kemudian yang kedua fase disintegrasi, artinya perpecahan, ya, pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase kemunduran tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Apa saja ketiga kerajaan besar tersebut? Yaitu yang pertama Kesultanan Utsmani ya, Turki. Kemudian kerajaan Safawi, Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi. Dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Dan periode modern 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Itu terkait periodisasi sejarah Islam. Kemudian masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Ya. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah yang sering kita sebut Daulah Umayyah ya, dan kerajaan Abbasiyah atau yang sering kita sebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan perluasan wilayah dan bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa Daulah Umayyah meliputi bidang ekonomi, keagamaan, politik, ilmu bangunan atau arsitektur, dan bidang militer. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ya pada waktu itu ya. Kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah meliputi kemajuan bidang ekonomi, kemudian keagamaan, politik, ilmu pengetahuan, ilmu bangunan atau arsitektur ya, dan bidang militer, sosial juga. Kemudian kita ke slide berikutnya. Kemajuan ya Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah yang pertama membangun
kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Kedua, meneruskan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Ya. Merekrut orang-orang non-Muslim sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Jadi memang pada masa itu non-Muslim sudah masuk ke dalam wilayah pemerintahan ya, dan diberikan posisi-posisi yang penting. Kemudian Muawiyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru. Karena pada waktu itu memang dipengaruhi oleh Bizantium. Ya. Kemudian yang kelima, kebijaksanaan dan keputusan politik penting yang dibuat oleh Khalifah Muawiyah adalah mengubah sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem monarki, ya, yang menjadikan anaknya Yazid sebagai putra mahkota untuk menggantikannya. Kemudian Daulah Abbasiyah yang pertama, pemerintah Abbasiyah membangun sistem pemerintahan yang efisien, jujur, dan tegas sehingga mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Dua, pihak penguasa mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pegawai tidak melakukan pemungutan pajak secara berlebihan, bahwa kelas pedagang tidak menipu rakyat jelata, dan berusaha sekuat tenaga membangun industri, perdagangan, serta lembaga-lembaga pemikiran dan pengajaran. Ya. Hal tersebut dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kita bisa lihat ya, kemajuan dalam bidang pengetahuan ditandai dengan lembaga-lembaga pemikiran dan pengajaran yang terus dikembangkan dengan pesatnya. Kemudian, tiga, penekanan Al-Quran pada ilmu, mencari pengetahuan untuk kekuatan utama, menjadi kekuatan utama masyarakat Muslim. Yang keempat, upaya menerjemahkan dan menyerap pengetahuan dari peradaban lain, misalkan termasuk Mesir, Yunani, Babilonia, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kaum muslimin mendapatkan seni membuat kertas dari orang Cina. Kemudian mereka memproduksi dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian buku mudah didapat dan harganya murah. Karena pada sebelumnya agak susah ya untuk pembuatan kertas dan dengan harga yang begitu mahal. Tapi setelah mendapatkan seni atau cara membuat kertas dari orang Cina, kemudian buku atau kertas mudah didapat dan harganya murah. Kemudian slide berikutnya yaitu faktor pendorong kemajuan Islam. Ya. Ada dua faktor di sini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju dan umat yang berkualitas. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Itu faktor internal. Kemudian, faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Asimilasi itu apa? Yaitu perpaduan ya antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan ya, seperti Yunani ya, kemudian Mesir ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemahan kitab-kitab asing yang gencar dilakukan ke dalam bahasa Arab. Jadi memang pada waktu itu penerjemahan begitu besarnya ya, dari kitab-kitab berbahasa asing ke dalam berbahasa Arab. Kita ke slide berikutnya. Selain dua faktor tadi, selain dua faktor internal dan eksternal ada lagi ya yang mempengaruhi kemajuan Islam, yaitu disebabkan pula adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, ya, artinya banyak ayat-ayat Al-Quran yang memang menekankan pola pikir atau
mengedepankan akal. Kemudian 2, melaksanakan isi hadis ya, karena banyak sekali hadis yang memang menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu ya. Bahkan ada hadis tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina ya. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Kemudian 4, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dengan seperti itu, ulama bisa mengontrol ya kebijakan dari pemerintahan seperti itu. Dan di slide berikutnya kita masuk kepada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rus, ya, lahir tahun 520 sampai dengan wafat 595 Hijriah, ya. Memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, ya, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kemudian ada Al-Ghazali yang lahir tahun 450 dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud ya. Zuhud artinya hidup sederhana ya, dan meninggalkan kehidupan duniawi seperti itu. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat ya. Apa itu khalwat? Yaitu mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah seperti itu. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain, yang pertama memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. 2, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus ya. 3, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Kemudian berikutnya ada Al-Kindi ya, yang lahir tahun 805 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, ya, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Itu Al-Kindi. Kemudian Al-Farabi ya, yang lahir tahun 872 dan wafat pada tahun 950 Masehi. Memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uslam Al-Farabi ya, lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki ya. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, ya, antara lain logika, musik, militeran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Kemudian ada Ibnu Sina, ya. Ini kita pasti tahu ya Ibnu Sina ya, sangat terkenal. Lahir tahun 980 dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afsyana, dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Ya, Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum, teologi Islam, dan yang kita tahu Ibnu Sina adalah sangat ahli dalam kedokteran. Itu Ibnu Sina. Kemudian kita masuk kepada perilaku sebagai cermin
menghayati Islam di masa kejayaan. Ada 3 poin di situ. Yang pertama, telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia, ya, dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Kedua, pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kegagalan dari sejarah masa lalu. Dan yang ketiga, yang terakhir, tumbuh tanggung jawabnya yang tinggi melalui profesi masing-masing agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Itu pembahasan. Saya stop screen. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.